Bapa, terima kasih buat siang ini kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu menjadi isi hati-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Roh Kudus, ambil alih khotbah ini dari awal sampai akhir, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, ada sukacita, ya, tetap memuliakan Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan menganggap sepele ketaatan, ya. Seringkali kita berpikir, taat aja loh, kan Tuhan maha mengerti, ya. Tapi kita tahu bahwa ketaatan itu punya kuasa yang besar. Seperti tadi pagi saya sudah share di renungan grup Jemaat PD Victory, bagaimana Musa gagal masuk tanah perjanjian karena dia tidak taat. Hanya perkara sepele yang terlihat, ya. Disuruh mengucap tapi dipukul. Disuruh mengatakan pada bukit batu, sama Musa dipukul. Saudara lihat ya, semua ini akan mendatangkan fatal akibatnya. Hanya karena Musa kesel, hatinya kesel, terpancing emosi, sehingga dia berespon salah, dan Tuhan hari itu mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, hanya karena dia hari itu gagal untuk melakukan yang pertama. Tuhan berkata apa? Musa tidak dengar perintah Tuhan, Musa tidak percaya, dan yang ketiga, Musa tidak menghormati kekudusannya. Itu sebabnya ketika saudara tidak taat, maka saudara sedang melakukan tiga hal ini, melanggar. Saudara sedang tidak mendengar perintah Tuhan, saudara sedang tidak percaya, dan saudara tidak menghormati kekudusan Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk, ada banyak orang yang karena masalah yang paling buruk itu membuat ketaatannya bergeser, ya. Jujur, karena keadaan yang makin buruk, saudara mungkin waktu saudara dalam keadaan ya masih masalahnya biasa-biasa, saudara masih bisa taat. Iya Bu Eli, sabar. Tapi kalau makin dipancing emosi, padahal tujuan Tuhan melatih saudara makin sabar, melatih saudara makin next level, diberi materinya tambah berat. Saudara malah responnya bukannya taat, saudara makin tidak taat. Sehingga dari taat bergeser tidak taat. Kenapa? Karena saudara tidak sabar. Hari ini saya ajari buat siapapun yang lagi ngalami proses, ya, saya juga ngalami ujian. Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri kalau ada fakta yang buruk. Eli, ini cuma ujian. Kamu harus taat, karena kalau tidak taat nanti diher lagi, diulang. Tidak menikmati kepercayaan sama janji Tuhan. Alangkah baiknya saudara dan saya belajarlah untuk taat hari ini. Yesus itu taat sampai mati di kayu salib. Ketika Yesus taat, maka apa yang terjadi? Yaitu Bapa mengaruniakan, di mana dia diangkat secara tinggi dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Tapi taatnya bayar harganya mahal, saudara. Sampai mati di kayu salib. Itu penderitaan yang besar. Hari ini pengorbananmu yang besar, penderitaanmu yang besar. Karena engkau mau taat kepada Tuhan, percayalah. Setiap kali saya berhasil menang atas semua tipu daya iblis dan saya taat. Yang saya tahu di alam roh, Tuhan sedang memberikan saya kepercayaan, promosi, dan anugerahnya yang ditambah-tambahkan dalam hidup saya dan keturunan saya. Itu jelas, saudara. Ketika kita taat, ya, kita percaya bahwa yang namanya tabir langit itu terbuka, saudara. Inilah anakku yang kukasihi. Ketika Eli taat, maka aku berkenan kepadanya.
Itu yang saudara perlu ingat. Setiap kali saya mau berespon salah, saya selalu ingat, aduh jangan ya, sayang promosi, anugerah, berkat Tuhan hilang hanya karena saya terpancing emosi. Saya harus sabar, saya harus lulus ujian Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika saya taat, memang sakitnya luar biasa, dimaki kebun binatang harus mengampuni, dikhianati berulang kali harus mengampuni. Tetapi ketika saya melihat ke atas, saya melihat bahwa tabir di langit itu terbuka dan Tuhan berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepada Eli aku berkenan karena dia selalu taat. Amin, saudara. Yuk kita belajar, saudara, ya. Hari ini ibu-ibu khususnya gini, saudara, sering kali ibu-ibu itu datang sama saya. Ya, saya dulu juga seperti itu. Tiap kali ada keadaan yang buruk, disakiti tingkat tinggi, ibu-ibu selalu bilang gini, aku sudah ini Bu Eli, saya sudah ngampuni, saya sudah budek, bisu, tuli Bu Eli, sudah Bu Eli, buta sudah, saya ini sudah melayani. Tapi suami saya tidak berubah. Saya sudah berdoa Bu Eli, sudah puasa, tapi toko saya tidak berubah Bu Eli. Keadaan tidak berubah. Sekali-kali jangan pernah menjual ketidaktaatanmu, ya. Jangan sekali-sekali menjual ketaatanmu, bukan ketidaktaatan. Jangan sekali-sekali menjual ketaatanmu berganti ketidaktaatan hanya karena masalahmu makin buruk. Engkau tidak perlu bergeser. Sekali taat sampai mati, saudara harus taat seperti Yesus. Taat sampai mati, walaupun matinya di kayu salib. Belajar harga ketaatan itu sangat mahal, saudara. Tapi upahnya nanti luar biasa. Itu sebabnya saya cuma ngomong buat ibu-ibu yang konseling. Hari ini engkau tahu enggak? Kenapa Tuhan izinkan keadaan itu belum berubah? Karena Tuhan itu mau hidupmu ini lebih taat lagi. Ada banyak dosa-dosa yang sedang Tuhan buang. Kita tidak bisa ngomong gini, iya suami saya kan dosanya zina, aku kan dosanya cuman marah, cuman geram, cuman dosanya emosi, kadang-kadang aku bisa maki. Tapi firman Tuhan berkata apa? Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Hari ini mungkin saudara berpikir aku cuma dosa-dosa kecil. Suamiku dosanya besar, mertuaku dosanya besar, pelakor dosanya besar. Bukan itu, saudara. Hari ini proses itu terjadi ketika suamimu hari ini berulah. Itu berarti apa? Tuhan sedang bekerja membersihkan dosa-dosa yang engkau anggap kecil. Tapi buat suamimu, Tuhan juga sedang bekerja membersihkan dosa-dosa yang menurut anggapan ibu-ibu itu dosanya besar. Tidak ada, saudara. Ayatnya yuk kita baca. Supaya pengetahuan ini, saya belum khotbah ya. Supaya ini membuka pemikiran saudara bahwa ketaatan itu bukan masalah dosa besar, dosa kecil. Dosa tetap dosa. Sekecil apapun pelanggaran itu tetap berdosa di mata Tuhan. Saudara sedang tidak dengar perintah Tuhan, saudara sedang tidak menghormati kekudusannya. Apakah bohong besar ada bohong kecil? Apakah ada tipu besar, tipu kecil? Kalau korupsi cuman 1 juta ya Tuhan pastilah mengerti. Tapi yang besar itu ya korupsi yang miliaran Bu Eli, ratusan juta. Ndak, saudara. Kita percaya dulu saya sebagai istri sering menyepelekan, yaitu apa? Perintah yang paling sederhana. Hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Saya pikir ini perintah yang ndak perlu ditaati, diabaikan. Lah masa harus tunduk setiap waktu? Tapi ketika saya mengerti firman, saya tahu saya punya kesalahan andil yang besar sampai rumah tangga saya terjadi prahara. Yaitu karena saya melawan perintah firman Tuhan. Saya tidak hormat, saya kurang hormat. Bukan tidak sama sekali, tapi kurang hormat
saya masih kompromi dengan dosa. Saya kadang-kadang hormat, kadang-kadang tunduk, kadang-kadang nanduk, kadang-kadang maki-maki. Itu sebabnya ketika segala sesuatu dilanggar, ada akibatnya. Jujur hari ini masalah rumah tangga saya terjadi salah satu yang paling dominan, yaitu karena saya dominan dan tidak tunduk, kurang tunduk kepada suami. Itu sebabnya yuk kita baca ayatnya supaya ibu-ibu, siapapun bapak-bapak juga yang ikut join hari ini. Jangan pikir korupsi besar, korupsi kecil, dosa besar, bohong kecil, tidak ada saudara. Maki-maki cuman besar atau kecil, tidak ada saudara. Hari ini percayalah, apapun bentuk ketidaktaatan itu adalah pelanggaran. Yuk kita baca. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Lihat ya. Sebab tidak ada dosa besar, dosa kecil loh saudara ya. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Lihat ya. Tuhan menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yaitu tadi ibu-ibu yang merasa kamu salah. Kamu salah karena kamu dosa besar, aku dosa kecil. Empatnya dosa kecil, satunya dosa besar. Tuhan hari ini menyatakan dirinya buat saudara dan saya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, bukan yang besar-besar aja, termasuk yang kecil. Saudara jangan pikir dari kecil. Iblis itu memulai segala sesuatu dari dosa yang kecil. Awalnya biasa-biasa, nanti luar biasa. Coba kalau orang bisa berselingkuh, itu ndak mungkin langsung janjian ke hotel. Jujur nggak mungkin. Saudara masa kalau kenalan sama orang chatting langsung gini, yuk ke hotel, dan saudara bilang oke. Nah itu bukan namanya jatuh perselingkuhan. Saudara memang sudah menjual diri. Tapi banyak orang yang tanpa sadar, yaitu kenapa banyak orang Kristen jatuh di dalam dosa perselingkuhan yang sudah mengikat. Karena mulanya dia berpikir ini bukan dosa, TTM, ketemu makan, ngomong say, aduh aku butuh diperhatikan. Itu sudah membuat saudara buka celah. Saudara lihat ya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Dari chatting, dari ngomong mesra, dari ketemuan ngopi, lama-lama saudara akan berlanjut. Dan kalau sudah berlanjut, ikatannya kuat, saudara sulit untuk keluar dan saudara akan nekat murtad dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk lihat ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Lah kalau sekarang ibu-ibu masih bisa maki-maki pelakor, masih bisa maki-maki wanita tobat, tetangga, mertua, berarti benih ilahi itu belum ada di dalam hidup saudara. Jujur kalau benih ilahi ada di dalam hidup saudara, saudara juga gak akan pernah hidup dalam ketakutan. Karena roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Benih ilahi selalu menanamkan dalam hidupmu damai dan percaya. Tenang dan percaya, itulah ciri orang benar. Orang benar sekali lagi selalu hidupnya tenang karena hidupnya selalu damai, tidak ada ketakutan. Percaya dan dia berjalan dengan iman, tidak melihat fakta. Tapi dia berjalan dengan rasa percayanya kepada Sang Penolong, yaitu Tuhan yang memelihara hidupnya di masa-masa tersukar. Lihat ya kata 10 ayat 10 ya. Sebab ya
Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Makanya saudara jangan anggap sepele, benci dipelihara. Bu Eli kasih waktu untuk mengasihi mertua, saya kasih waktu. Mengasihi suami, saya kasih waktu. Mengasihi kakak saya yang bawa kabur uang, saya kasih waktu. Enggak saudara, hari ini firman Tuhan jelas berkata, hari ini proses itu bukan hanya untuk membersihkan dosa-dosa yang saudara anggap besar. Saudara anggap kecil sekalipun itu bukan benih ilahi. Saudara dan saya hari ini percayalah, setiap anak Tuhan itu tidak akan bisa berbuat dosa. Ini tandanya anak-anak Allah dan anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Pastikan kalau saudara hari ini punya benih ilahi, saudara pasti bisa mengasihi. Tidak mungkin orang yang punya benih ilahi punya kekuatan untuk membenci. Disakiti tingkat tinggi, dia akan tersenyum di atas rasa sakitnya. Dia tahu bahwa hidupnya punya benih ilahi, diberi kemampuan untuk mengampuni berapa kalipun disakiti. Berapa kalipun ditipu, ditikung, ditusuk. Dari dalam ciri orang yang punya benih ilahi selalu bisa tersenyum di atas rasa sakitnya. Ketika kita taat, saudara ingat ya, tabir langit akan terbelah. Yesus akan berkata, saya pernah saudara, waktu itu saya berusaha baik melayani suami saya dengan menyiapkan sendok, menyiapkan piring, menyiapkan gelas ya, supaya kita bisa makan bersama-sama. Tapi respon dia bentak-bentak saya. Dia bilang gini, saya tidak perlu butuh bantuanmu, engkau tidak perlu repot. Secara akal saya sakit, rasanya kalau mau bales saya bisa ngomong gini, kamu kira saya kepedulian apa mau bantu kamu nyiapin makan? Aku tidak peduli juga sama kamu, karena aku masih punya hati aja sebagai istrimu, makanya aku mau bantu kamu. Bisa enggak? Tapi ketika saya sadar bahwa saya anak Allah, saya punya benih ilahi, saya memilih untuk taat. Belajar untuk taat, yaitu saya tidak mau jengkel, saya tidak mau membalas dia, dan saya mau mengasihi suami saya. Hari itu saya tetap baik, saya tetap sediakan minumnya. Setelah itu saya bilang, ya sudah kamu makan sendiri ya, aku tinggal keluar dulu. Saya melayani dia dan saya menyiapkan minum itu bukan dengan wajah yang jengkel, tapi saya bisa dengan tulus saudara. Waktu saya tutup pintu itu, saya keluar dan saya meneteskan air mata. Saya netes air mata, rasa sakit. Tapi hal yang membuat saya meneteskan air mata, saya melihat ke atas dan saya berkata, Tuhan, saya sakit, tapi saya tahu bahwa hati Tuhan di atas, Tuhan disenangkan. Tuhan mengatakan bahwa Eli, engkau anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Ketika saya bisa menang atas respon saya, bisa balas, bisa mau balas maki, bisa melakukan hal yang kasar, tapi itu tidak saya lakukan karena saya memilih taat dan saya tahu dalam hidup saya ada benih ilahi. Amin saudara, itu sebabnya yuk ibu-ibu, kalau bapak-bapak juga, kalau masih diproses, berarti Tuhan tahu dalam hidupmu ada benih-benih iblis yang masih perlu dibuang. Jangan melihat dosa besar orang lain yang nyakiti engkau, sementara dosa kecil yang ada di dalam hidupmu menurut pemandanganmu itu juga membuat Tuhan tidak berkenan. Engkau sedang tidak menghormati kekudusanku karena engkau tidak mendengar perintahku.
Itu sebabnya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan jangan menyepelekan ketaatan. Jangan anggap sepele. Bayangkan kalau setiap ketaatan itu membuat hati Tuhan, engkau mencuri hatinya Tuhan. Apa yang tidak bisa Tuhan berikan? Yaitu ketika Yesus taat, dia mengaruniakan nama di atas segala nama dan diangkat sangat tinggi. Ada promosi, ada berkat, ada anugerah yang ditambah-tambahkan. Lihat kehidupan Daud dan Saul. Saul tidak taat, ya, dan hari itu Tuhan menolak Saul. Saudara lihat ayatnya, ya. Taat itu bukan perkara bisa atau tidak bisa, ya. Tapi hari ini saudara mau atau tidak mau melakukannya. Hari ini pastikan kalau saudara bilang ini tidak bisa Bu Eli. Bukan perkara tidak bisa. Saya sebagai manusia untuk mengampuni saya juga tidak bisa. Kenapa? Karena terlalu sakit menurut saya. Saya bilang ini Tuhan keterlaluan Tuhan. Tapi masalahnya hari ini apakah engkau mau atau tidak mau untuk taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah dan saudara berkata, aku mau melakukannya Tuhan, disitulah engkau akan menikmati upah ketaatan. Yuk kita lihat bagaimana upah ketaatan daripada seorang Daud. 1 Samuel 15 ayat 22 ya. Kita belajar sama-sama supaya nanti kalau diprosesnya makin berat, ibu-ibu sadar, bapak-bapak juga sadar. Hanya ujian. Engkau harus lulus karena ini membuang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, termasuk dosa-dosa yang kecil-kecil. Sekali kita punya benih ilahi, firman Tuhan berkata, orang yang punya benih ilahi, orang itu tidak akan bisa melakukan dosa. Amin saudara. Itu sebabnya miliki penguasaan diri yang baik. Mau marah tahan, mau emosi tahan, mau takut, engkau mulai berganti. Aku tidak boleh takut. Karena menurut firman Tuhan, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tapi justru aku harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Karena ketika aku percaya, maka banyak hal yang akan Tuhan buka. Banyak pintu, banyak mujizat, banyak jalan yang akan Tuhan buka. Kenapa? Karena ketika kita percaya, maka firman Tuhan berkata, jadilah menurut apa yang engkau percayai. Seringkali kita nggak lihat terobosan. Kenapa? Karena percaya kita naik turun, nggak konsisten. Akibatnya firman Tuhan yang mengatakan, kalau engkau cuman percayamu tergantung masalah, engkau nggak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Tangkap ya saudara, sebenarnya terobosan itu bisa engkau lakukan di tengah masa sukar. Seharusnya engkau bisa membuat banyak perkara besarnya Tuhan terjadi di tengah masa sukar ini. Tapi kenapa itu tidak terjadi? Karena imanmu hanya tergantung dari fakta bukti baik. Ketika fakta baik, imanmu up. Ketika fakta buruk, imanmu down. Dalam perjalanan orang Kristen, kalau imannya naik turun, percuma. Engkau tidak bisa buat terobosan, engkau tidak bisa menggerakkan, menggeser gunung. Kenapa? Karena Tuhan berkata, orang seperti ini jangan mimpi mendapat sesuatu dari aku. Sejak saya mengerti bahwa terobosan itu ada di dalam kuasa kita. Karena Yohanes 14 ayat 12 jelas berkata, ketika engkau percaya, engkau punya kuasa untuk melakukan seperti yang Tuhan lakukan. Dahsyat enggak saudara? Sebenarnya kuasa ilahi itu ada, tapi saudara yang males menggunakannya. Saudara sering terpaku dengan masalah. Saudara sering terfokus dengan apa yang kelihatan. Saudara tidak pernah lagi fokus dengan apa yang tidak kelihatan yang Tuhan sudah sediakan saat ini. Walaupun itu belum terjadi, semuanya Tuhan sudah sediakan yang terbaik, terindah, termulia. Semuanya yang itu Tuhan sudah sediakan. Tapi masalahnya iblis yang mencuri fokusmu dan saudara mulai terombang-ambing.
Yuk baca 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, lihat ya, apakah Tuhan itu berkenan, lihat ya, kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Itu taat tadi ya. Dengar perintah Tuhan itu taat, saudara. Lihat ya, sesungguhnya, lihat Samuel berkata, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan perintah Tuhan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi persembahan yang membuat hati Tuhan sampai langit, tubir langit terbelah, itu bukan jumlah uangmu, jumlah waktumu jadi asyir, jadi hamba Tuhan, engkau bangun gereja, engkau berdoa pagi, doa puasa, bukan itu saudara. Tapi firman Tuhan, Nabi Samuel berkata, ingat ya, persembahanmu yang terbesar, yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu ketika engkau mendengar, setelah engkau mendengar, engkau memperhatikan. Artinya dilakukan, bukan hanya mendengar untuk dilupakan. Ya sudahlah, wong cuman ndak tunduk aja, kan cuman bohong-bohong kecil, tipu-tipu kecil, Bu Eli, TTM kecil. Bukan itu saudara. Tapi hari ini, siapa yang sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Itu sebabnya jangan anggap sepele ketaatan. Korban yang paling baunya harum, menyenangkan hati Tuhan. Makanya kenapa saya sampai mencucurkan air mata, itu karena saya menahan rasa sakit saya. Tapi ketika saya tahu bahwa Tuhan di atas ketawa melihat saya, ada sukacita yang melebihi rasa sakit saya tahu hari itu saya sedang mempersembahkan persembahan yang baunya harum sekali. Dengan bercucuran air mata saya keluar, saya sambil bilang gini, terima kasih Tuhan buat suami yang baiknya luar biasa. Aku tahu Tuhan ketawa. Alangkah baiknya yuk tahun ini berubah gaya hidup saudara. Percayalah, terobosan tahun 2022. Kemarin saya dengar ada seorang hamba Tuhan yang menubuatkan ya. Seperti yang saya katakan, tahun-tahun ini jelas Tuhan akan membedakan mana orang yang sungguh-sungguh, yaitu tadi mendengar dan memperhatikan perintahnya, dengan orang yang gegabah, sembrono, suka memberontak. Saudara tahu ya, orang nanti lihat ayatnya. Hari ini, tahun ini, orang yang sungguh-sungguh mendengar dan memperhatikan perintah Tuhan, taatnya tidak main-main, walaupun tahu harga bayar ketaatan itu luar biasa sakitnya. Tapi kalau dia rela hari ini, maka itu korban yang menyenangkan hati Tuhan jauh lebih besar dari korban apapun. Percayalah, korbanmu akan diganti dengan upah, berkat, promosi, anugerah yang luar biasa di masa sukar ini. Saudara akan membuktikan, dan hamba Tuhan ini saya dengar di YouTube-nya, bagus saudara. Saya bilang ini luar biasa, saya bilang apa yang dia katakan, lihat dia dikasih penglihatan sama Tuhan ya. Dia berkata gini, tidak main-main dengan seorang hamba yang benar-benar taat. Tuhan sedang memperhatikan dan mencari di akhir zaman orang yang taatnya tidak separuh-separuh. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sok bangga dengan dosa kecil. Mungkin saudara berpikir, aku kan tidak seperti pejina, tidak ambil suami orang. Siapa yang bilang ada pembedaan? Saudara, semakin saudara mulai membanding-bandingkan hidupmu dengan dosa pejina, pelakor, dan saudara merasa lebih tinggi di mata Tuhan, saudara sedang merasa orang yang sok suci. Suci rohani itu sangat dibenci oleh Tuhan. Alangkah jauh lebih baiknya hari ini jangan banyak suka tuding orang, jangan banyak suka menyalahkan suamimu, jangan banyak suka menyalahkan pelakor, jangan banyak suka menyalahkan keuanganmu, ekonomi, resesi dan sebagainya. Tapi proses ini berlanjut karena Tuhan mau hidup saudara dan saya
benar-benar taat supaya benih ilahi itu berkuasa. Tuhan tidak mau benih ilahinya dicampur sama benih iblis. Tuhan tidak mau, saudara. Lihat ayat 23 ya. Sebab pendurhakaan, lihat ya, orang yang berontak, orang yang hari ini setengah taat, itu suam-suam kuku akan dimuntahkan. Kitab Wahyu berbicara, kalau engkau tidak panas, engkau tidak dingin, jangan merasa bahwa dirimu bangga jadi orang Kristen sejak lahir, nyumbang gereja, sudah khotbah, sudah pelayanan. Kalau setengah taat, setengah enggak, saudara, suam-suam kuku, firman Tuhan berkata di Wahyu, aku akan memuntahkan. Pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung. Lihat ya, saudara dan saya hari ini jangan sampai pendurhaka, pemberontak. Orang yang hari ini setengah taat itu pemberontak loh, saudara. Karena tiap kali Tuhan berkata, nak ampuni, saudara bilang ini tidak bisa Tuhan, tidak bisa, besok ya Tuhan. Saudara sedang memberontak dengan perintah Tuhan. Tuhan bilang gini, nak kasihi nak kasihi nak. Tuhan bilang tidak bisa Tuhan, sudah cukup. Itu saudara sedang hidup di dalam pendurhakaan, pemberontakan. Lihat ya, sama seperti dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Disamakan, degil itu bebal. Sudah berkali-kali ditegur hamba Tuhan, firman Tuhan, ditegur Roh Kudus. Tapi saudara tetap mengeraskan hati. Saudara tetap hidup dengar suara iblis. Hidupmu gimana? Masa depanmu bagaimana? Dan saudara merenungi terus sampai depresi. Saudara tidak bisa sukacita. Padahal perintah Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Ucap syukurlah dalam segala hal. Seringkali ini dianggap remeh sama anak Tuhan. Seringkali apa yang Tuhan perintahkan tanpa saudara sadari, hal yang paling kecil saudara tidak bisa taat. Bersukacita itu di tengah keadaan susah seharusnya bisa enggak? Itu keputusan saudara. Kalau saudara mau bersukacita walaupun tokonya sepi, saudara kira-kira butuh modal, butuh cari pertolongan lain untuk ngambil keputusan itu? Enggak loh saudara. Hari itu engkau memutuskan sukacita karena engkau mau taat sama perintah Tuhan, engkau bisa melakukannya. Kenapa enggak bisa? Waktu engkau dimaki anjing babi sama suamimu dan suamimu hari itu mengkhianati engkau dan Tuhan mengingatkan dengan Roh Kudus, nak sukacita ya, sukacita ini cuman ujian, kamu harus lulus nak. Waktu itu engkau tangkap, iya Tuhan terima kasih buat suami yang baik, aku mau sukacita. Saudara tidak sungut-sungut. Berapa banyak saudara sering melanggar perintah Tuhan, bersyukurlah senantiasa. Enggak, saudara cuma bersyukur kalau Tuhan jawab doamu. Kalau tokomu rame, kalau suamimu datang bawa uang, transfer berhasil, engkau baru bisa mengucap syukur. Itu sedang memberontak terhadap Tuhan. Di hadapan Tuhan, lihat ya, kedegilan, bebal. Bersyukur senantiasa, ngomel senantiasa, sungut-sungut terus hidupnya. Kira-kira Tuhan itu mau ndak buka tingkap langitnya buat saudara? Kira-kira Tuhan itu mau ndak jujur sebenarnya terobosan itu hari-hari ini ada di tangan saudara? Yang menentukan itu iman dan ketaatanmu. Kalau hari ini engkau benar-benar taat, percayalah tingkap langit itu turun saudara, terbuka lebar untuk engkau menikmati menjarah berkat, sukacita, anugerah, promosi yang dari surga yang Tuhan berikan. Waktu saya bisa praktek, jujur, hidup saya hari ini menikmati anugerah Tuhan itu luar biasa saudara. Menikmati promosi Tuhan luar biasa saudara. Ketika saya belajar firman, waktu hidup saya tidak mengerti semua ini, hidup saya hanya berputar-putar di padang gurun, tapi tidak dapat apa-apa. Tidak jarah tingkap langitnya Tuhan, tidak jarah saudara. Tapi sejak saya mengerti firman, setiap kali ketaatan, saya sedang jarah tingkap langit yang terbuka. Saya sedang jarah tingkap langit yang Tuhan sudah sediakan buat saya. Itu saya jarah saudara. Saudara lihat ayat ini ya. Dan terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan. Lihat ya, kata-katanya jelas loh saudara. Samuel berkata gini, sebab pendurhakaan adalah seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala.
dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Hari ini berkatmu hilang, hari ini kebahagiaanmu hilang. Apa yang Tuhan sudah sediakan hilang, itu karena saudara sendiri yang menutup berkat promosi anugerah Tuhan dengan menolak setiap firman Tuhan yang Tuhan perintahkan hari ini. Jangan anggap sepele sukacita, ngucap syukur, pengampunan. Itu tadi, orang yang tidak mengasihi itu tidak punya benih ilahi. Itu sebabnya mulai hari ini jangan pernah menghakimi siapapun. Saya selalu mengingatkan diri saya, tidak ada yang salah Eli dengan suamimu yang hari ini masih menyakiti engkau. Tidak ada yang salah Eli dengan wanita tobat yang mungkin masih berkeliaran menyakiti engkau. Tapi yang pasti, karena aku masih punya tujuan, aku sedang memurnikan hidupmu. Pastikan hidupmu lulus di dalam setiap ujian, karena setiap engkau taat, setiap engkau lulus, maka langit akan terbuka. Tabir langit itu akan terbuka untuk memberkati engkau dan seisi rumahmu. Itu sebabnya hari ini, saudara lihat ya, saya bukakan ayat di Wahyu. Jadi jangan bermimpi, oh mungkin hanya pezina, koruptor yang besar ya, pelakor, sementara saya kan dosanya kecil, saya bisa masuk surga. Lihat ada ayatnya, Wahyu 22. Saya bukain supaya saudara hari ini jangan mikir dosa besar, dosa kecil. Jangan sok suci rohani. Kalau hidupmu juga melakukan dosa kecil, sama-sama di pemandangan Tuhan engkau adalah rebel, engkau sedang memberontak, engkau adalah orang yang bebal, yang ditolak oleh Tuhan, ditolak di bumi, ditolak di surga. Nanti ketemu Tuhan di surga, enyahlah engkau, hai kamu pembuat kejahatan. Walaupun engkau sudah bernubuat demi namaku, engkau sudah membawa jiwa-jiwa demi namaku, engkau sudah menyumbangkan uangmu besar untuk membangun gereja, engkau enyahlah engkau, hai pembuat kejahatan, aku menolak engkau. Saul ditolak menjadi raja. Ayatnya saudara lihat Wahyu 22 ya, 14 dan 15 kita baca. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Waktu kita taat, sesulit apapun kita tidak menggeser ketaatan kita dengan ketidaktaatan, karena kita hari ini mau belajar membasuh jubah kita, termasuk dosa-dosa yang kecil itu tadi. Kalau namanya dibasuh jubahnya, dosa yang kecil, noda-noda yang kecil itu mau Tuhan angkat. Nggak noda yang besar aja saudara. Saudara kalau basuh jubah ya, justru yang paling jengkel kan itu noda yang kecil-kecil. Jujur, saya paling jengkel kalau makan sup. Yang noda besar itu gampang saudara, langsung urut gini. Justru yang paling jengkel itu noda kecil-kecil yang pelenik-pelenik itu loh. Tik 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 tik, banyak saudara. Itu jengkel, tapi saya berusaha. Kenapa? Kalau hem ini putih, yang besar hilang, tapi yang kecil banyak nempel di jubah saya. Kira-kira jubah saya itu jadi gaun yang indah atau enggak saudara? Walaupun nilainya, kalau saya bilang mama ini sayang sama jubah ini, kenapa? Nilainya ini belinya mahal, merek-merek, tapi waktu ada noda-noda kecil, walaupun merek, dijual tidak laku saudara. Walaupun itu jubah misalnya engkau beli harga 10 juta, coba jual jubah dengan bintik-bintik noda kecil, saudara bawa ke toko penjual barang bekas. Ini jubah mahal, bintiknya cuma kecil, yang besar sudah saya hapus. Kira-kira ada yang mau beli enggak saudara? Murah sekalipun tidak akan pernah mau. Seperti itulah Tuhan memandang saudara dan saya. Jadi hari ini tidak ada yang namanya dosa besar dan dosa kecil. Setiap bentuk ketidaktaatan itu adalah pemberontakan, dan saudara sebagai orang bebal. Lihat ya. Jadi kalau kita membasuh jubah yang kecil, dosa yang kecil-kecil, jubahmu, engkau akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang. Hari ini yuk kita semua mau
kita akan memperoleh hak kehidupan kekal selamanya, pastikan mulai tahun 2022 akan banyak kesaksian anak-anak Tuhan. Di tengah masa sukar mereka bisa membuat terobosan. Karena mulai hari ini firman Tuhan berkata, jangan pernah menolak firman Tuhan. Taat, sepenuhnya taat, jangan suam-suam kuku lagi. Ayat 15, lihat ya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Lihat ya. Mungkin saudara bilang, aku kan bukan anjing, bukan tukang sihir. Ya, coba. Orang sundal, aku bukan orang sundal. Ya, oke. Orang pembunuh, aku bukan pembunuh. Tapi berikutnya, penyembah-penyembah berhala. Dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Itu tadi 1 Samuel 15 ayat 23. Sama, orang pendurhaka itu sama dengan penyembah berhala, bertenung. Bayangkan kalau saudara hari ini tidak melanggar firman Tuhan, saudara sama dengan penyembah berhala, disamakan. Itu berarti saudara dan saya hati-hati, Wahyu 2 ayat 15 ya. Orang yang melakukannya akan tinggal di luar. Saudara tidak bisa masuk, tidak dapat tiket. Makanya kalau taat hari ini, pastikan saudara akan dapat tiket masuk di dalam kekekalan. Tapi kalau saudara tidak taat, saudara hari ini banyak tuding orang, salahmu, salahmu, salahmu. Terus saudara merasa bahwa aku cuma dosa kecil. Hati-hati saudara, hati-hati. Karena firman Tuhan berkata, penyembah berhala itu tempatnya di luar. Yang aku cari yaitu orang yang bisa membasuh jubahnya. Hari ini pastikan yuk kita lihat bagaimana ketika Saul ditolak, apa yang Tuhan berikan buat Daud. Kisah 13 ayat 22 dan 23. Kita semua hari-hari ini tahun 2022, kita mau menjarah berkat Tuhan. Jangan berpikir Bu Eli susah, tidak apa-apa. Yang penting ada usaha. Jujur, yang namanya emosi saya kadang-kadang bisa nyolot. Yang penting Tuhan lihat tidak usaha saya untuk berusaha sabar. Tapi kadang-kadang bisa gitu. Bisa marah sebentar ya. Sampai semangat saudara, ini sampai lompat saudara ya. Bisa, tapi Tuhan lihat enggak usahanya. Setelah itu saya bilang, iya Tuhan saya gagal, ampuni saya. Tuhan lihat enggak? Tuhan lihat. Gagal enggak apa-apa, mencoba lagi. Tapi enggak dengan sengaja. Ingat ya, beda ya. Kalau orang bisa marah, kadang-kadang lepas kendali, itu Tuhan mengerti. Tapi kalau memang dengan sengaja sudah tahu itu dosa dan itu saudara langgar, itu berarti saudara dengan sengaja. Sudah dilarang berzina, masih diterus-teruskan, WhatsApp-nya tidak diblok, masih terus lanjut ketemu. Nah, itu yang dimaksud ya. Jadi hari ini jangan pernah menuding ibu-ibu kalau Tuhan suruh sabar, mengasihi tanpa syarat dan mengampuni tanpa batas, lakukan sudah. Mau dia tidak berubah, tidak apa-apa, sudahlah. Aku tahu Tuhan lagi membuang dosa-dosa kecilku supaya jubahku benar-benar jadi jubah yang putih kudus, yang tidak ada noda. Kira-kira saudara hari ini kalau saudara melatih, mungkin awalnya sulit, tapi awal kalau saudara berusaha dengan kekuatan Tuhan, semakin banyak saudara tanamkan benih ilahi, maka benih iblis itu akan hilang saudara. Dan saudara akan dengan mudahnya melakukan segala sesuatu dengan senyum. Karena saudara ingat, tiap kali saudara taat, maka saudara sedang menjarah tingkap-tingkap langit itu terbuka. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Yuk kita lihat ayat ini terakhir setelah pembahasan itu kita selesai ya. Kisah 13 ayat 22 sampai 23. Kisah Rasul 13 ya. Setelah Saul disingkirkan, lihat ya, Allah mengangkat Daud. Ya, jadi hari ini kalau saudara dipromosikan Tuhan, saudara hari ini sebenarnya terobosan berkatmu besar, tapi karena engkau bebal memberontak, Tuhan pilih orang lain. Lihat ya, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, kenapa Allah memilih Daud? Ini yang Tuhan katakan. Tentang Daud, Allah telah menyatakan. Lihat ya, Tuhan sendiri yang nyatakan. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Aduh, saya juga mau dikatai Tuhan. Aku mendapati Eli, Mike, Shelly, Neti.
adalah orang-orang yang berkenan di hatiku. Sekalipun masalahnya bonyok, tidak apa-apa saudara. Sekalipun suaminya berjinah, suaminya PHP, tokonya sepi, tidak dilihat kok itu sama Tuhan. Yang penting Tuhan bilang gini, aku mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Hari ini proses hidupmu masih berlanjut, itu karena kehendak Tuhan. Masakan sih saudara tidak rela? Hidup di dunia loh, sebentar lagi kedatangan Tuhan, rapture tidak lama saudara, tahan. Kalau mati nanti, yang namanya semua jarahanmu dari penderitaan taatmu itu tidak pernah sia-sia saudara, upahmu besar di surga. Hari ini pastikan yuk, saya selalu mengingatkan diri saya, Eli sabar, Eli taat, sebentar lagi Tuhan mau datang ke dunia. Kalau rapture, Eli diangkat sama Tuhan, Eli upahnya besar di surga, rumahnya besar di surga, karena Eli melakukan segala kehendak Tuhan, bukan kehendak Eli lagi. Masalahmu belum selesai, tokomu masih selesai, itu kehendak Dia. Lah kalau kehendak Bapak ya suka-sukanya Bapak, suka-sukanya Tuhan. Lihat saudara kata-kata Tuhan, dan dari keturunannya lah sesuai dengan Allah yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Makanya kalau orang hari ini hidup hari ini, ya saudara lihat Daud itu dipromosikan dari dapat berkatnya besar, promosinya besar, keturunannya diberkati saudara. Luar biasa. Siapa yang tidak mau berkenan di hatinya Tuhan karena hidupnya tidak taatnya separuh-separuh. Saudara tidak usah cari tokomu walaupun sepi. Kalau tingkap langit itu saudara jara, berkat surga sama berkatnya dunia besar mana saudara? Surga unlimited. Kalau manusia dan dunia memberkati saudara masih batas angkanya tetap limited. Sekaya apapun limited saudara. Tapi kalau surga tidak ada yang limited saudara, unlimited. Itu sebabnya hari ini kenapa saya bisa tenang, kenapa bisa bersuka cita, karena saya tahu di balik penderitaan ada ketaatan. Saya sedang menjara tingkap-tingkap langit terbuka, dan seperti Daud, berkat promosi keturunanmu dicurahkan semua. Warisan abadi tidak akan hilang. Warisan rupiahmu bisa habis sekejap, tapi kalau warisan tingkap langit yang memberkati keturunan, berkat promosi, tidak akan pernah bisa hilang saudara. Karena Dia yang berjanji tidak pernah gagal menepati janjinya. Itu sebabnya hari ini yuk kita mau jadi anak Tuhan, jangan gampang-gampang terpancing emosi seperti Musa. Hanya karena suruh berkata dipukul, akibatnya fatal. Saul juga, karena dia melanggar firman Tuhan, Tuhan tolak Saul. Lihat ya, keturunan Saul. Lihat, kalau saudara lihat bagaimana Tuhan memberkati keturunan Daud juga. Tuhan, hari itu Saul mati, anaknya juga mati. Dan dia ditolak menjadi raja. Kita semua hari ini jangan mempertaruhkan masa depan untuk rasa sakitmu di hari ini. Apa yang Tuhan izinkan sakit, Tuhan izinkan hilang, tokomu masih sepi, suamimu makin menjadi-jadi. Itu karena Dia mau saudara dan saya menikmati berkat promosinya Tuhan, keturunan yang jauh lebih diberkati, tingkap-tingkap langit itu saudara jara hari ini. Tahun 2022 ada pembedaan jelas. Waktu saya dengar nubuat hamba Tuhan ini, saya bilang ini sama yang Tuhan taruh di hati saya. Pembedaannya jelas. Mana orang yang taat, mana orang yang suam-suam kuku. Jelas Tuhan akan bedakan. Yang taat sungguh-sungguh akan menjarah tingkap-tingkap langitnya Tuhan. Hari ini pastikan ibu-ibu, bapak-bapak yang masih dalam proses, jangan anggap sepele perintah bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetaplah tunduk sebagai istri, walaupun suamimu tidak bisa dihormati, jangan anggap sepele. Sekali taat, teruslah taat.
Walaupun keadaanmu belum berubah, keadaan yang belum berubah, jangan pernah menggeser ketaatanmu. Satu ayat kita lihat ya, masih ada waktu 7 menit. Yuk kita buka 1 Samuel 15 ya, lanjutannya. Ayat 24 sampai 26. Lihat ya. Ini upah daripada Saul yang tidak taat. 1 Samuel 15 ayat 24. Yuk kita baca. Berkatalah Saul kepada Samuel. Waktu ini penyesalan ya. Waktu Samuel negur Saul bilang, aku telah berdosa sebab telah kulangkah titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat. Ada banyak orang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Jangan hanya karena lebih mencintai suamimu, engkau rela melakukan hal dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu, kalau disuruh sesuatu dengan suamimu dan itu melanggar perintah Tuhan karena engkau takut kehilangan suamimu, mulai sekarang jangan pernah dilakukan. Ini firman. Maka sekarang, lihat ya, Saul sudah minta ampun loh. Ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud. Sudah minta ampun, dia merendahkan hati, sujud menyembah kepada Tuhan. Lihat kata-kata ayat 26. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Kalau pintu itu sudah tertutup, saudara menyesal bagaimanapun, semuanya sudah berganti, saudara. Keputusan Tuhan kita tidak pernah tahu. Kadang-kadang ketika kita sudah minta ampun sekalipun, tapi kalau Tuhan bilang ini, sudah terlambat, aku tidak bisa mengubah keputusanku. Karena selama engkau hidup, engkau tidak pernah dengar-dengaran akan firmanku. Itu sebabnya aku menolak engkau. Dan waktu ditolak di bumi, ditolak di surga, saudara. Itu sebabnya jangan pernah sekali-kali mempertaruhkan ketaatan. Pesan Tuhan siang ini akan membuat saudara dan saya hati-hati, ya. Jangan pernah hari ini, yuk ibu-ibu, bapak-bapak yang nyagin jalani proses, ingat perintah Tuhan, ngucap syukur. Tokomu sepi, ngucap syukur. Tokomu sepi, bersukacita. Nggak usah takut. Waktu engkau percaya, engkau sedang membuka tingkap-tingkap langit. Tapi waktu engkau takut, engkau sedang memasukkan benih iblis dalam hidupmu, sehingga hidupmu akan dicuri, dibunuh, dibinasakan. Selama anak Tuhan hidup dalam ketakutan, percayalah Tuhan tidak akan pernah membuka tingkap-tingkap langitnya. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya, orang yang takut, itu identik dengan orang yang meragukan Tuhan. Dan dalam hidupnya jelas tidak berkenan sama Tuhan. Kenapa? Karena benihnya iblis lebih dominan. Setengah takut, setengah percaya. Saudara tidak bisa hidup hari-hari ini. Akhir zaman, penentuannya tidak bisa jadi orang abu-abu, saudara. Sekali putih-putih lah, mau hitam-hitam lah. Di posisi di tengah-tengah, itu orang yang tidak dapat apa-apa. Makanya saya sering dengar orang kesaksian, Bu, bener apa kata orang, kalau mau gelap sekali, jaranya banyak Bu Eli. Mau putih, jangan jadi orang abu-abu. Putih sekali, karena kalau putih itu benar-benar Tuhan itu tidak main-main mencurahkan berkatnya. Yang paling parah, banyak anak Tuhan di posisi abu-abu. Dosa kecil dianggap oke. Nah ini, bagaimana saudara bisa menjarat tingkap langit, membuat terobosan berkat di tahun yang masa sukar ini, kalau hidupmu dalam posisi abu-abu. Itu sebabnya yuk jangan anggap sepele masalah ketaatan. Mulailah menjadi gaya hidup saya juga belajar. Terus saya belajar akan ketaatan. Tuhan tahu waktu saya jatuh, waktu saya emosi, waktu saya mulai takut, selalu saya bilang gini, Tuhan, aku tidak mau gagal. Ini hanya ujian. Aku mau taat. Aku tidak mau di pemandanganmu jadi orang bebal, pemberontak. Walaupun aku disakiti, aku memilih untuk tetap taat. Mengampuni tanpa batas, mengasihi tanpa syarat. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat. Besok ada Zoom hari Rabu ya. Pujian dan penyembahan, ajak semua orang yang berbeban berat.
Kita percaya saat pujian penyembahan dinaikkan, ada sesuatu yang Tuhan akan berikan. Saya yang akan membawa khotbah besok ya. Judulnya juga luar biasa, berserah dalam kekuatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah siang ini kami mendapat satu pengenalan akan Engkau tentang ketaatan. Kami tidak mau jadi orang yang suam-suam kuku, kami tidak mau jadi orang yang abu-abu. Tahun ini kami tahu ada terobosan yang Tuhan berikan buat kami ketika kami taatnya total. Kami tidak mau lagi sok rohani, suci rohani, dosa besar, dosa kecil. Tapi kami mau membuang semua noda-noda supaya jubah kami didapati putih kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, anak-anak-Mu yang hari ini mengalami pergumulan apapun. Biarlah bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.